Haleluya, puji Tuhan, selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dipelihara sama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa kita. Yesus sentral hidup kita. Dia adalah Tuhan Allah. Bapak kita Yahweh, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Senin malam ini tanggal 21 Agustus 2023. Kita dipelihara sama Tuhan. Kita sudah beraktivitas hari Senin ini dari pagi sampai sore atau sebentar menjelang malam. Sebentar pasti kita akan tidur istirahat. Tapi mari kita datang kepada Bapa kita Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas rahmat, anugerah, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, berkat, atas segala-galanya. Oh, luar biasa. Saya tidak pernah sakit, saudara. Kenapa? Tuhan Yesus dokter saya. Tuhan Yesus perlindungan saya. Tuhan Yesus Bapak saya yang sangat-sangat kucintai, yang sangat kita cinta. Oh, haleluya. Bangga kita punya penolong yang sempurna. Manusia bukan penolong yang sempurna. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Teman sahabat kita, teman saudara-saudara saya, saudara-saudara saya, anak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia adalah sentral pusat di atas segala-galanya. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Ya, di dalam dunia mungkin kita berdosa kepada Tuhan. Seringkali kita khilaf, ada salah. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan katakan, Kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita amaini firman Tuhan ini. Kita mau kembali kepada Tuhan. Bukti nyata, malam ini sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Berarti kita come back to Jesus. Datang kepada Yesus. Maka janji Tuhan, kalau kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Yesus, Tuhan akan datang kembali kepada kita. Dia akan jaga, lindungi. Baru itu tidur pun Tuhan bersama kita. Baru itu kita bekerja, pelayanan, beraktivitas, apapun itu pentingnya ada penyertaan Tuhan. Percuma kalau kita melayani apapun keadaan kita kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak penyertaan Tuhan, ada binatang-binatang buas, iblis, incer. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, seperti singa yang mengaum mencari siapa yang bisa ditelan, saudara, itu iblis. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan benteng kita. Kita akan dipagari dengan pagar ilahi. Sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Dia senantiasa menjaga, melindungi kita. Amin. Kembalilah kepada Allah. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian kembalilah kepada Allah. Lagu kesukaan saya juga nih Bapak Ibu, dalam Tabernakel Glory nomor 151. Supaya kita senantiasa kembali bergaul karib, cinta sama Tuhan, akrab dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah Bapa kita Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, itulah Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman
firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah pada salib Tuhan. Dia sengsara untuk menebus dosaku. Hidup kekal, selamatlah tersedia. Kembalilah kepada Bapa kita Yesus. Haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Zakaria pasal 1 ayat yang keempat, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau bertobat, maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Mari kita kembali kepada Yesus. Angkatlah salib firman-Nya. Oh, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 1 Tawari 29 ayat 11, 12 dan 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kembalilah, haleluya, kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Haleluya. Tiada Allah lain, hanya Yesus. Engkau Tuhanku, Allah Yahweh, Bapakku. Haleluya. Ampuni semua dosaku Bapa, segala salahku. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan Yesus. Selalu dengan saya menyanyi, saudara, ya. Karena Tuhan senang, ya, ada Bapak dari surga selalu lihat saya, lihat Bapak Ibu. Hidup ini satu kali di dunia ini. Tuhan memberikan kita kehidupan. Marilah, sementara kita dikasih kesehatan sama Tuhan, berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak pernah bosan, saudara. Ya. Seperti kita waktu dulu pacaran dengan suami atau istri yang kita cintai, mana pernah bosan, saudara. Tiap hari, tiap saat rasanya mau kepengen ketemu, saudara, ya, dengan kekasih kita. Demikian dengan Tuhan Yesus, ya, lebih dari kekasih. Saya merindu Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas istri, tempatkan Tuhan di atas suami, tempatkan Tuhan di atas anak-anak, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia yang memberikan segala-galanya. Suami istri itu Tuhan yang memberi loh. Anak datang dari Tuhan.
rumah, mobil, kesehatan, hidup ini datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kerajaan surga buat kita semua. Semuanya berasal dari Tuhan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu datang kepada Tuhan tiap hari, setiap saat. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau selalu sebut nama Tuhan Yesus. Bukan sebut nama manusia. Sebutlah nama Yesus. Saya setiap saat sebut nama Yesus. Mau ke kamar mandi, apapun aktivitas. Ya, bahkan mimpi pun, mimpi sebut nama Yesus. Karena kita tidak bisa terlepas dari Tuhan Yesus. Terlepas dari Tuhan seperti saudara lepas dari napas, mati. Jauh dari Tuhan, mati rohani, mati jasmani. Kalau bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, di situ kita tempatkan, mendapatkan kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Oh, dahsyat. Makanya saya bukti nyata Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu rutin mendengarkan firman Tuhan bersama saya. Termasuk Bapak Ibu mendengarkan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan. Pasti kita diberkati. Udah yakin saya. Saya yakin ini buktinya nyata saya. Bapak Ibu lihat. Pernah saya berita sakit. Pernah absen beritakan firman. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dari sejak saya sudah jadi hamba Tuhan sampai detik ini. Baik pada waktu peristiwa COVID, saya tidak pernah kena COVID, saudara. Ya, tidak pernah sakit apapun. Sakit dikit-dikit langsung saya tolak tengking, sembuh total. Ya, tidak pernah masuk saya sakit terus tidur terus itu berbaring masuk rumah sakit di rumah tidak bisa ngapain. Tidak pernah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, karena saya cinta Tuhan Yesus dan Yesus cinta saya. Yesus cinta Bapak Ibu saudara semua. Oleh karena itu mari Bapak Ibu cintailah Tuhan Yesus. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, oh seperti dengan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan, keselamatan bersama dengan kita. Kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan, ada sumber kehidupan, ada sumber segala-galanya kalau kita bersama dengan Tuhan. Tapi jauh dari Tuhan, iblis yang menyerang saudara. Ya, maka kita bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur, saya senang sekali kalau sudah waktunya saya masuk di kamar saya seperti hari ini. Saya bicarakan firman Tuhan, senang saya karena saya bergaul karib dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita baca pada malam hari sebelum kita tidur Yeskiel pasal 14. Oh puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti setelah Yeskiel saudara, itu kita pelajari tentang kitab Daniel, Nabi Daniel ya. Itu dalam saudara, itu berkaitan dengan kitab Wahyu nanti saudara. Ya. Ini Yeskiel ada 48 fatsal saudara ya. Saat ini kita di fase 14 masih jauh ya. Tapi terus kita mau setia sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan saudara. Saya dengan setia, saya baca firman Tuhan pagi malam. Kalau sudah selesai perjanjian lama, kita ulangi malam itu perjanjian baru Bapak ya. Dari Injil Matius sampai Wahyu kita kupas terus. Pokoknya kita kupas Tuhan Yesus. Kita ngomong tentang Tuhan Yesus. Dan kita cinta Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Itu di dalam pelaku firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Hidup melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia akan lenyap saudara. Semua akan lenyap. Tapi hanya orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu yang kita kejar. Kita kejar hidup yang kekal. Kita kejar perjanjian yang kekal. Bukan dunia yang fana ini saudara. Ya, saudara boleh cari duit. Tapi nomor satu cari Tuhan. Ya, kalau cari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Usaha Bapak Ibu semua akan Tuhan buka jalan. Tapi jangan dibalik. Jangan kita kerja keras buat dunia. Tuhan dibikin nomor 2, nomor 3. Kalau Tuhan tidak nomor 1, berarti saudara pakai kekuatan sendiri, itu iblis akan mengganggu. Iblis mengganggu, karena iblis kan tahu. Berarti saudara ada celah. Tidak ada celah apabila kita bersama dengan Tuhan. Coba baca di Ayub 1:10. Waktu Ayub. Ayub selamanya diberkati sama Tuhan. Tidak pernah sakit. Seperti saya tidak pernah sakit. Selalu diberkati. Kenapa? Ayub tidak celah. Ada pagar. Baca di Ayub 1:10. Ada pagar saudara. Saya mau baca ya. Karena iblis tahu persis. Ada pagar. Coba kata iblis.
dibuka pagarnya. Nah, coba ini Ayub 1 ayat 10. Saya mau baca ya. Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Nah ini. Jadi iblis tahu kalau ada pagar. Saya bersama keluarga ada pagar. Pagar ilahi. Bapak Ibu kalau dekat dengan Tuhan ada pagar ilahi. Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Tapi kalau pagar dibuka. Tapi 11. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamal segala punyanya. Ya pasti muti engkau. Ya, kalau pagar dibuka ya habis iblis masuk. Saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus. Kita senantiasa di dalam pemulihan yang sempurna bersama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan dengan tema, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu. Oh amin, mari kita bertobat. Pertobatan itu harus setiap hari, saudara. Tiap saat bertobat. Karena manusia ini kemungkinan banyak salah. Dia tidak terlepas mungkin salah dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam hati. Bisa berbuat salah di dunia. Tapi diiring pula bertobat minta ampun. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya kita tidak dijajah terus oleh iblis. Mari saya mau baca ayat 1. Yeskiel pasal 14. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang itu menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datanglah menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhala yang banyak itu. Jadi Yeskiel ini saudara didatangin berapa orang? Seperti 14 ayat 1. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Jadi ada tamu. Yeskiel datangin tamu tua-tua Israel. Tapi karena Yeskiel bersama dengan Tuhan, Roh Kudus senantiasa bersama Yeskiel. Jadi Roh Tuhan firman Allah bicara kepada Yeskiel. Hai anak manusia Yeskiel, orang-orang datang itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Tuhan kasih tahu, loh orang-orang datang kepadamu itu menyembah berhala. Tegur dia. Ya tegur ini. Mari kita mau baca ayat yang kelima. Supaya aku memingkat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Ayat 6. Oleh karena itu katakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpaling dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Amin. Jadi Yeskiel, firman Tuhan kepada Yeskiel supaya bicara kepada tamu tadi, bertobat, berpaling jauh dari berhala. Nah, demikian kehidupan kita firman Tuhan pada malam hari. Mari kita mau bertobat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada salah depan Tuhan. Mari kita datang minta ampun sama Tuhan. Tidak boleh ada berhala loh Bapak Ibu ya. Berhala misalnya begini. HP bisa jadi berhala loh saudara. Sesuatu yang dikatakan berhala. Sesuatu yang membuat saudara cinta banget. Sehingga saudara menomorduakan Tuhan. Nomor 2, 3. Tuhan tidak dianggap itu tempat nomor 1 itu berhala. Jadi sesuatu yang menempatkan di atas Tuhan. Ya itu berhala. Tidak boleh itu. Jadi tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Soal buka HP segala boleh buka HP. Tapi kalau waktunya sembahyang, waktunya baca Alkitab, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Ya. Terus ayat ke-7. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang asing yang tinggal di tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menantang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengancungkan tanganku melawan dia dan memusnahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahan sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun Nabi. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Yeskiel pasal 14 ayat 1 sampai 11 dengan tema beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpaling dari berhalamu. Amin.
Tadi Yeskiel sudah saya terangkan, ada tamu Israel, karena tua-tua Israel itu mereka kenyataan menyembah berhala. Dia tidak bertobat, dia berani sama Tuhan. Maka dikatakan semuanya kalau tidak bertobat, tetap menyembah berhala, Tuhan akan lawan. Dan Tuhan menentang mereka, dan mereka pasti mati, sudah. Ya binasa murka Tuhan. Jadi bagus sekali firman Tuhan malam hari buat kita semua, supaya yang penting kita bertobat. Jangan ada berhala apapun dalam kehidupan kita. Jangan tempatkan Tuhan nomor 2, nomor 3. Jangan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor 1 Yesus. Nomor 2, nomor 3 sampai terakhir Yesus. Yang lain nanti dulu. Ya, jadi Tuhan yang Alfa dan Omega, awal dan akhir. Maka hidupmu, hidupku diberkati itu sama Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya pada waktu malam kita tidur dengan nyenyak. Besok bangun pagi dengan semangat yang baru. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal seluruh hidupmu. Angkatlah semua beban, serahkan pada Tuhan Yesus. Mari kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau senantiasa setia kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kerinduan kita punya tempat di surga. Bapak Ibu ya, hidup kita diberkati, rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan, semua berkat datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberserta kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.